tiada uzurkan, membimbangkan, menyibukkan dengan dunia. Maksud uzurkan tuh tidak bisa diterima alasan, membimbangkan, menyibukkan dengan dunia dan lainnya daripada sembahyang, daripada masalah sembahyang. Artinya tidak boleh ngomong sibuk sampai jadi kada sembahyang. Itu tidak dibenarkan itu. Melainkan ini yang boleh karena ketiduran, taguring Pak Ibu. Misalnya pian guring setelah zuhur, guring mengistirahatkan mata, takajud bangunnya dekat maghrib, berarti kada mendengar azan asar, cepat berwudu, cepat sembahyang. Cepat berwudu, cepat sembahyang. Tidak ada alasan melambatkan sembahyang. Karena waktu bangun tadi sadar, ketiduran setelah zuhur, tidur, kecapean. Kemudian bangunnya dekat maghrib, masih ada waktu asar, cepat sembahyang, bawa berwudu, sembahyang bawa, dapat 1 rakaat, azan maghrib berkumandang, teruskan sembahyang. Syaratnya asal dapat 1 rakaat. Syaratnya asal dapat 1 rakaat, bawa sembahyang, teruskan sembahyang. Walaupun sudah 1 rakaat lah, apabila belum mengguru 1 rakaat, belum rukuk lagi, azan, batalkan hak waktu maghrib. Maka asar tadi jadi qadhaan karena belum dapat 1 rakaat. Itu aturan dalam kitab Muwatta Ibnu Malik, Muwatta Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Apabila sudah 1 rakaat dapat, lalu waktu berkumandang azan maghrib, itu Pak Aibuai dimaafi, 1 rakaat sudah, teruskan 3 rakaat lagi, teruskan. Tapi kalau mengangkat takbir, baca Fatihah, azan maghrib berkumandang, batalkan sembahyang asar, haknya waktu maghrib. Nah ini penting nih, jangan pian teruskan karena kita sudah terlambat, belum dapat 1 rakaat. Itulah Bapak Ibu, jadi dilarang imbah asar tidur. Imbah asar tidur kira-kira jam berapa bangunnya? Setelah asar tidur jam berapa bangunnya? Jam 10 malam guruai. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, agama melarang tidur setelah asar. Kalau hendak juga kan kecapean, duduk aja dulu, nah duduk, memejamkan mata, berduduk aja dulu Pak Ibu. Kada bujur-bujur tidur, mata ni lelah aja, duduk dulu. Atau dilarang HP karena ngantuknya luar biasa. Bisa setelah asar itu uzur, bukan diamalkan. Makanya kada boleh tidur setelah asar, tidak boleh tidur setelah maghrib. Ada sinkron lagi kayaknya Pak Ibu. Kalau tidur setelah asar, bangunnya jam 10 malam, sigar kada mata. Bapak pun sigar mata tuh bapak. Bisa keluar nih makan. Kayaknya kada sinkron tuh. Istirahatnya ada pas, waktu istirahat mata sigar karena tidurnya setelah asar. Jam 10 malam bangun, sembahyang apa? Sembahyang maghrib qadhaan. Sembahyang isya dulu karena isya, waktu isya itu jam 10 kan waktu isya tuh masih. Sembahyang isya 4 rakaat, kemudian sembahyang maghrib qadhaan 3 rakaat. Nah, dari tidur setelah asar tadi, bersengaja dia tidur, itu bukan ketiduran, itu agama melarang kada.
Agama melarang tidur setelah asar. Tapi guru capeknya luar biasa, pian harus bangun waktu maghrib. Mengantuknya luar biasa guru, silahkan, tapi dilarang HP. Sekalinya guru kada mendengar, ngantuknya luar biasa. Perjalanan jauh misalnya, itu dimasukkan kepada ketiduran. Nah, bisa. Ayo nang hadir nih, bisalah di dalam hidup selama kita hidup nih, piantung ngantuknya luar biasa. Malam kurang istirahat, hendak tidur sebelum zuhur, tamu datang, atau di perjalanan zuhur menuju asar pun nggak bisa tidur. Ada waktu agak senggang antara asar dengan maghrib. Bisa nggak? Ayo pang mengaku. Ulun dia bisa ulun Pak Ibu. Bisa terjadi itu. Apalagi bulan Maulid atau Isra Mi'raj. Malam datang dari Kapuas, jam 3 atau setengah 4 baru datang ke rumah. Pengajian lagi Pak Ibu, subuh di masjid. Kemudian ada acara ceramah lagi jam 10 di kantor gawe seberataan waktu itu, kantor wali kota ceramah. Kata sambutannya bertiga. Dekat zuhur Bapak Ibu pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah dekat zuhur, sembahyang zuhur dulu. Kemudian acara ibu-ibu lagi di Sultan Adem Maratapura, zuhur menuju asar. Ya Allah, malam tadi di Kapuas sudah. Kemudian ceramah lagi, asar selesai. Asar menuju maghrib, ada jeda waktu. Pengajian waktu itu diliburkan. Jauh-jauh hari penglibur. Kalau pengajian juga Pak Imbah asar, pian berapa jam ya guru. Oleh sebab itu, nah kemana-mana sekali buka mata hilangan buahnya ada dia lagi. Ada waktu antara zuhur asar menuju maghrib, berbaring dahulu, berbaring duduk seperti ini, kecapean. Kalau kita berabah bujur, itu guring. Itu guring tuh sengaja tuh guringnya. Bawa duduk. Karena maghrib ada pengajian. Menghilangkan kelelahan mata ini, ada hak jual mata ini untuk diistirahatkan. Tapi kada sesuai dengan waktu istirahat tidur. Tapi ada waktu antara asar dengan maghrib, istirahat dulu. Kurang lebih berapa tuh? Sejam lah. Sejam lebih lah. Nah, berapa jam lo mata Pak Ibu? Pas azan maghrib udah kumandang. Nah, sigar sudah mata tuh. Sembahyang maghrib, pengajian lagi maghrib. Isya ceramah lagi. Di suatu tempat ceramahnya, daerah Banjarbaru juga, kalau tidak menyebutkan tempatnya. Ditelepon, Guru Udin, ingatkan guru hari malam ini guru. Inggih ingat, usahakan Guru Udin ya, pin isya langsung ke tempat. Kami menunggu guru, secepat mungkin guru ya datang. Ulun maghrib ada pengajian, isya sembahyang berjamaah dulu, kemudian ulun menuju tempat sampean Pak. Iya guru, kami tunggu di musala kami guru ya. Iya, ulun akan datang. Secepatnya guru ya, ya. Sampai ke musala itu baru 12 21 12 21. Mana tiganya ini? Ya kalau makanya cepat katanya. Ulun telepon, apa ulun WA panitianya. Pak, sudah mulai kah maulid? Belum lagi guru, maulidannya masih di jalan. Ulun yang digesaknya. Maulidan gak ada. Padahal pemain utamanya ulun. Ya.
terlambat sudah maulidan ini setengah jaman. Ulun nunggu mulai maulid, datangan maulid ulun jauh-jauh sudah, anggaplah misalnya acara di sini, ulun di ujung-ujung sana sudah nunggu, atau di situ nunggu dulu, kan yang penting mendengar. Astagfirullahaladzim, mulai maulidan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, selesai, baru lagu Assalamualaikum, langsung ulun menuju acara, duduk ulun, duduk. Ternyata bebuhan maulid nih lagunya pemungkas semua. Ya hananan, ya hananan. Nah, mata ulun. Iya sudah. Lawas acara anunya nih, maulidannya nih, lagu-lagunya banyak. Selesai. Ulun hati jam. Istirahat sejenak. Sejenak tuh berapa menit? Sambil bapak-bapak minum dan makan kue, acara tetap berjalan. Itu mantap. Istirahat sejenak. Kenapa maka seperti itu guru? Karena maulidannya kan sudah lambat. Kalau maulidan sudah lambat, tersita ada waktu. Tersita. Aturannya silahkan minum bapak-bapak, kuenya dimakan, kita tetap acara berlanjut atau berlangsung. Kemudian acara selanjutnya baca surah Fatihah. Marilah kita membaca surah Fatihah dengan niat begini Al-Fatihah. Kemudian acara yang kedua, pengajian as-suci Al-Quran yang akan dikumandangkan si anu dengan sari tilawah. Nah, sari tilawah pula. Qiraat Warash dengan qiraat Hafs dan qiraat Qalun. Berqiraat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Nah, qiraat nih orang nih kada uswah dibacanya iswah boleh. Muka ada paham kiraat salah tujar seorang memang ada paham kiraat. Nah, selesai setengah jaman pian kiraat aja. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum min anfusikum. Ngintu biar lawas paget pinggang. Julun ini sambutan dua minimal, sambutan itu dua, rata-rata tuh belas sambutan minimal dua. Sakanya sambutan pertama pasti ada kedua. Hafal guru Deni sudah tahulah Bapak Ibu, penceramah tuh Pak Ibu, mata orangnya sudah lelah. Kalau tengah malam tuh acara ceramah nang mendengar nih, kalau kita kada humor kuat, pemain tunggal, apalagi tengah malam mata orang tuh sudah lelah Pak Ibu. Kalau tidak ada humor, segar aja mata masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat sedikit. Coba lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aturannya berhuruf ketukar Pak Ibu. Ceramah dahulu, baru maulidan, baru kata sambutan. Insya Allah orang bulikan.
Ayo nang hadir. Berarti ketiduran itu dimaafi. Atau lupa. Nah, lupa. Kada ingat. Mungkin karena ada pertemuan, kalau mungkin ada tamu yang kita kadang-kadang melayani tamu, ada mungkin pertemuan, kita hendak sembahyang ke rumah misalnya, ini ada pertemuan, selesai pertemuan, mepet waktunya, lalu hendak sembahyang ke rumah, sampai ke rumah ada tamu atau tetangga menunggu, ada keperluan, lalu kita melayani tetangga dahulu, sakade ingat, sekalinya belum sembahyang tuh lupa ternyata kita tuh lupa, artinya belum sembahyang, kelupaan, padahal hendak sembahyang pulang ke rumah, ternyata ada tetangga nunggu sudah, ada perlu mendadak, bisa terjadi, akhirnya kita lupa. Misal sembahyang maghrib atau sembahyang asar lah, mau maghrib jarang pang lupa, asar biasa tuh asar atau zuhur. Kalau subuh pang guru, tuh bukan lupa, tuh melandau. Alasan kada kau dibantah-bantah, kada kau dibuat-buat. Subuh kada mungkin lupa. Yang biasa lupa tuh zuhur atau asar. Maghrib, insya Allah kada. Isya bisa juga tuh isya. Akhirnya Bapak Ibu, misalnya lah lupa tadi zuhur atau asar. Datang ke rumah, tetangga nunggu. Padahal hendak sembahyang asar. Ada apa? Ini. Oh, iya kah, Pak? Setelah itu, minum dulu. Ulun menghitungkan. Kayak ini Pak yang bagus. Nah, ya alhamdulillah. Terima kasih Guru Di. Ya sama-sama. Hendak berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, lama kada ketemu Guru Di. Ulun Guru Di di belakang Wisma Abad itu diam Guru ay. Oh, ada pengajian kak Guru di rumah? Ada Pak. Ini kitabnya apa? Ini anak ulun sekolah pesantren Guru ay. Mudahan kayaknya kau mengaji ke pian. Sama-sama Pak ay. Mudah di mana Guru pengajian pian kalau subuh di anu ulun catat Guru lah. Catatakan Bang Guru, catatakan pulang. Manusia ini dia kayak itu bangsa kalinya lah. Nah. Ya. Berilah Guru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkumandang azan maghrib. Ada tahu, lupa bahwa belum sembahyang asar. Sembahyangan sama keluarga. Sholifat maghrib salam mustaqbil kepada adin mamanilah itu. Allahu Akbar. Di perjalanan sembahyang maghrib tadi ada yang mengatakan ikam belum sembahyang asar. Nah, bisalah terjadi. Nah, mengatakan ikam belum sembahyang asar tadi itulah iblis. Yang mengatakan tuh iblis juga. Gimana supaya iblis nih, dia itu iblis, kita nih terkecoh supaya kada fokus dengan maghrib. Nah, ketika dinyatakan jangan dilayani lagi sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berwirid masing-masing. Subhanallah 33 kali berwirid masing-masing. Anak sembahyang dahulu. Nah itu aja. Allahu Akbar. Nah itu. Kalau ulun menyelesaikan wirid, Pak Ibu, ulun melalaikan waktu. Nah, berwirid masing-masing. Lihat Bapak Ibu. Berat kada? Apabila lupa, ketiduran atau lupa, ini dimaafi. Ini bukan bersengaja ini. Nah, lalu sambungannya jua atau ketiduran karena ketiduran atau lupa jua, maka hanyalah ketiduran dan lupa saja yang tidak berdosa. Nah, catat hanyalah itu. Maka hanyalah ketiduran dan lupa saja yang tidak berdosa. Kalau membimbangkan urusan dunia, menyebabkan kada sembahyang, alasan ini alasan itu tidak diterima. Hanya dua Bapak Ibu, ketiduran dan lupa.
akhirnya terlambat sembahyang. Nah itu catat tuh. Hanyalah, maksudnya hanyalah ketiduran dan lupa saja yang tidak berdosa terlambat sembahyang. Yang tidak wajib sembahyang hanya dua juga. Hanya dua. Ini tadi terlambat. Hanya dua yang terlambat sembahyang tidak berdosa. Ketiduran dan lupa. Juga hanya dua yang tidak wajib lagi sembahyang. Pian catat, enak Pak Ibu di sini kesimpulannya nih nyaman. Gila atau hilang akal dan meninggal dunia. Ini saja dua yang tidak wajib lagi sembahyang. Hilang akal atau gila. Atau pikun, lali orangnya. Yang pertama. Yang kedua, meninggal dunia. Hanya dua ini saja yang tidak wajib lagi sembahyang. Apa tadi? Gila dan meninggal dunia. Kalau orang tuh Bapak Ibu epilepsi, pingsan, koma, tidak wajib waktu itu. Ternyata sembuh, qadha sembahyang selama koma berapa hari. Lihat Bapak Ibu, urusan sembahyang jangan main-main. Supaya kita nang hadir-hadir nih jangan tak kaji kajian-kajian tamat sembahyang. Iling itu budaya, itu bukan ajaran. Ajaran ke budaya itu. Hah? Iling. Asal ingat, kejawen enggak kejawen. Itu budaya. Budaya kan? Budaya tidak bisa mengalahkan hukum Allah. Budaya itu pemahaman manusia. Hukum Allah Bapak Ibu yang ditegakkan. Gak bisa. Ini penting lawan kita yang hadir. Andai kata ada ajaran seperti itu, kenapa maka Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Kenapa maka Rasulullah sampai bengkak kakinya sembahyang? Kenapa Syekh Guru Seman Mulia dalam keadaan sujud meninggal dunia? Ulama-ulama, ulun ada kitab khusus ulama-ulama yang meninggal dalam keadaan sujud, termasuk pengarang Dalailul Khairat Syekh Sulaiman Al-Jazuli meninggalnya dalam keadaan sujud. Banyak ulama-ulama Bapak Ibu yang meninggal dalam keadaan sujud sembahyang, termasuk Guru Seman Mulia, ulama-ulama besar. Ada lagi Bapak Ibu duduk Pak Ibu, duduk, orang tuh duduk tahiyat, kebetulan pas di belakang beliau dinding, nah kayak ini sidin, Pak Haji, kenapa sembahyang pian kayak itu? Pak Haji tangannya kayak ini, kenapa sembahyang pian gitu? Soalnya rabah langsung meninggal dalam keadaan tahiyat akhir. Mulianya orang ada meninggal dalam keadaan kayak ini nih. Ya Allah, behiri Bapak Ibu ulun orang-orang meninggal yang mulia-mulia itu. Nah sudah tahu pian, hanya dua yang terlambat sembahyang itu boleh, ketiduran sama lupa. Hanya dua yang tidak wajib lagi sembahyang, gila dan meninggal dunia. Berarti kalau orang tuh penyakit epilepsi, hilang akal, waktu hilang akal kada wajib sembahyang. Setelah sadar wajib diqadha sembahyang selama hilang akal tadi. Ini ada juga yang memaham Bapak Ibu, ada juga yang memaham. Guru jerpiankan kalau hilang akal kada wajib sembahyang. Waktu hilang akal kada wajib sembahyang. Setelah akalnya kembali
wajib. Ada guru-guru memadahkan kada wajib selama akalnya hilang, epilepsi guru koma kada wajib dia sembahyang. Lalu guru apabila dia itu sadar, dia hanya sembahyang yang dia sadar, yang tidak sadar itu tidak dihitung qadhaan sembahyang. Kenapa? Maka dalam kitab ketiduran dia wajib sembahyang setelah ingat. Ketiduran itu hilang akal juga kan. Nah, ada indikasi pendapat ini melemahkan ajaran Islam. Hati-hatilah Bapak Ibu lah. Ada pahaman-pahaman melemahkan hukum Islam. Kiai juga, ustadz juga, ulama juga. Kada hati-hati orang nih memaham ajaran Islam. Maka ada banyak muridnya banyak. Ulun enggak ikut itu. Tanyakan kepada guru pian itu referensinya dari mana, jadi muncul pahaman itu. Nah, yuk abah ulun Pak Ewe koma 4 hari masuk ruang ICU karena kada ujar dokter Gabriel harus dicuci darah ayahmu ini karena ginjalnya bengkak. Ujar keluarga, saudara-saudara ulun, jangan dicuci darah abah, cari obat yang paling mahal. Sebab kalau sudah cuci darah, ketergantungan cuci darah. Enggak, ulun cari Bapak Ibu ke Jakarta obat mahal, ulun cari ke Surabaya, cari semua seluruh Indonesia, ulun cari obat-obat yang mahal untuk supaya jangan cuci darah. Ketemu obat itu Pak Ibu, ketemu obat itu. Berapapun kita beli demi orang tua, ternyata Pak Ibu kada kawa juga. Nah, drop beliau, tahulah. Ini cerita fakta. Ulun menghadapinya Bang. Di Martapura drop beliau. Arti drop itu nah, tapi kada meninggal. Alhamdulillah. Suruh dokter, gimana ini? Ayah diponis dokter Gabriel cuci darah. Bapak harus dicuci. Bawa ke hulu sungai. Tidak ada cuci darah. Kan dari kalau dari rumah sakit Amuntai. Kada kau langsung ke Banjarmasin, harus ada rujukan. Kan hanya perawatan aja Bapak Ibu di Martapura. Harus ada rujukan, kalau kada rujukan nggak bisa. Nah, ini paling ngalihnya nih. Harus ada rujukan. Akhirnya Pak Ibu KTP-nya KTP Amuntai. Kan main BPJS memang kayak itu. Nah, ngalih juga lah BPJS nih, bisa mati juga akhirnya. Hati-hati juga Pak Ibu. Akhirnya dirujuk ke Kandangan, dari Amuntai ke Kandangan. Nggak bisa langsung ke Banjarmasin, nggak bisa langsung ke Martapura, karena Martapura kabupaten, Banjarmasin provinsi. Itu aturan. Ngalihnya ini Pak Ibu ini. Sampai di Kandangan langsung masuk ruang ICU cuci darah. 4 hari 4 malam pian kada sadar. Hari kelima berbuka mata. Alhamdulillah. Di mana aku nak? Di mana aku? Di mana? Pian hidup, pian sehat pian. Di mana aku? Di mana aku? Aku di mana? Baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam. Karena sidin jadi imam di kampung. Hafal wirid. Ulun gure kada pernah hafal wirid. Dasar kada sembahyang piannya jero ulun. Sidin orang jadi imam di kampung, tokoh masyarakat lah sidin nih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikum salam wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ya, subhanallah. Nah, langsung berduduk. Alhamdulillah, aku hidup masih. Mamaku nakai ketemu sudah, abahku ketemu, kaiku ketemu, sudah ketemu. Nang disambat sidin nang telah meninggal dunia semua. Inggih alhamdulillah kan ketemu bepelukan Udin nih, inggih ulun Udin. Iya ayah Udin. Nah, kalau di kuburan, nah
4 hari 4 malam kada sadar. Setelah sadar Pak gue abah apa nak alhamdulillah kayaknya kita ke Makahan abah lah, ke Madinahan lah kita lah di sini bawa semangat kita ke Mekah ke Madinah lah di sini semangat pian alhamdulillah Pak gue kita ke Makahan ke Madinahan duitnya nakai pian jangan memikirkan duitnya ke Mekah Madinah kita nakai alhamdulillah abah pian berudulah kalau mau duit dahulu di sini ya apa nih abah nih cuci darah pian bahai kada tahu ada dicuci darah berarti dicocok tuh kan waktu kada sadar ini mesin apa nih ini mesin cuci darah ada darah pian tuh dicuci ditarik lalu dimasukkan lagi ke badan pian sehat pian itu nang bujur bepander belum orang garing tuh. Nah ini cuci darah baik pian ketergantungan cuci darah kalau kada cuci darah mati pian nah kada usah merawat orang tua kalau seperti itu kata-kata ulun udui sampean lah nakai pakai apa nak bodoh ke spray bah nah ulun mau doakan pian semangat pian beniat ulun beniat no nah kayak petanganku berdiam pian kada apa-apa tenang aja ulun ada aja anu pakai ke spray jangan pakai imbir nah, keterlaluan mengkada deh ilmunya kayak apa pian memelihara orang tua pian ada ilmunya kau memberi pandangan kepada keluarga pian yang sakit-sakit tidak ada alasan tidak sembahyang walaupun sakit nah tangan pian ini kada apa lah nak karena anu nih kada apa bahaya karena dianuakan sedikit nah ulun sapu iya nah sudah kepala ya telinga aduh usah telinga tuh kayaknya masuk ke dalam anu aja nak kayak kada apa aja telinga abah nah dia anu kayak itu jangan kayak itu masuk apa telinga aku nih kan mendengar nah di sini anak kada paham telinga lubang telinga nang semprot nah telinganya aja nah alhamdulillah kaki bah anu pian hunjur alhamdulillah ini cara kiblatnya mana HP kiblat di sini suster ada apa pak kiblatnya arahnya kemana ke sana pak oh ya sini suster maaf ya arahkan gimana ini oh iya nggak ada kan tandanya nih nggak ada oh iya makasih ya sama-sama hati pulang HP bah miringnya sedikit kada pas dia susternya dalam hati lo nih kalau bisa kada pernah sembahyang juga di rumah sakit nih nah ya turunkan ke sedikit nah ya berabah pian sembahyang alhamdulillah abah apa nak pian 4 hari bahaya qadoan sembahyang nakai abah tahu hari apa abah masuk tuh pian waktu itu sudah kada sadar hari anu kan pian di rumah dia muntai kan oh iya nah masuknya mulai jam anu pian masuk nah tuh waktu apa tuh waktu anu oh di sini aku sembahyang nak sembahyang nih nang mana dahulu nak ini kan pian ini kan sadarnya ini kan tengah malam berarti sembahyang subuh dahulu nah sembahyang subuh abah baru sembahyang isya baru kan bermundur zuhur belum qadoannya baru sembahyang isya baru sembahyang maghrib baru sembahyang asar baru sembahyang zuhur apa baru sembahyang asar kemudian sembahyang maghrib apa dari sembahyang subuh sembahyang isya sembahyang maghrib sembahyang asar sembahyang zuhur 4 hari lah nak 4 hari hendak pil qadha habis kada apa juga aku qadha habis ya nak kaina mumpung aku kawa ka ini aja nah sembahyang qadhaan terus kuna ya aku lunasakannya sampai 4 hari itu nah qadhaan pulang alhamdulillah abah ulun kalau ikan kecapean anu bahaya kada aku qadhaan terus kalau abah mati pas kada sembahyang nah kira-kira ngalih tuh sembahyang terus pian 4 hari kalau sembahyang uyuh tahulah nah
Dasar kada biasa sambehyang disuruh sambehyang huyuh. Biar Pak Ibu di Makkah dekat dengan Masjidil Haram, hotelnya Hilton, hotelnya Zamzam Tower Hotel, hotelnya Darut Tauhid, dekat hotel tuh Pak Ibu, hotelnya dekat semua. Keluar daripada hotel tuh langsung halaman masjid. Kalau di kampung dasar kadet biasa sembahyang, tatap di hotel sembahyangnya, ada ke masjid. Kada percaya bukti akan kena. Kenapa? Suhunya beda dengan suhu kita, apalagi Madinah. Dingin. Kita kan dingin kada, panas kada. Kada biasa sembahyang berjamaah ke masjid, kada biasa sembahyang ke musala. Lulu gua sembahyang di rumah aja. Menurut kita ke Makkah berangkat sampai di Madinah. Di Madinah hotelnya Nur Taibah dekat, di Madinah hotelnya Andalus dekat semua itu hotelnya itu dekat semua. Suhunya 3 derajat. Aku di hotel aja kada kawa Bapak Ibu. Kalau kada dari kita di kampung juga membiasakan beribadah ini, kasana pai suhunya sudah beda. Nah, mudahan kita kasana semuanya, amin. Nah, ini penting lawan kita Pak Ibu. Kemudian, dan wajib atas orang memerintah pekerjaan muslimin. Nah, ini nih. Yuk, apa nih maksudnya? Dan wajib, apa yang wajib? Dan wajib atas orang memerintah pekerjaan muslimin. Siapa nih pemerintah pekerjaan muslimin? Pemerintah, pejabat, segenggam kekuasaan bisa mengalahkan segudang ilmu pengetahuan. Hati-hati memilih pemimpin. Bahwa menyuruh dan menanggungkan akan segala umat yang umum. Misalnya minta maaf di RT, seluruh RT pian Pak RT kayak pian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kayak apa ikam di RT Pak RT? Nah, ini siapa sih ini RT-nya? Untung benar ada pengajian nih. Untung ini bujuran. Di RW ada pengajian, apalagi pengajian sesat ada di RW-nya berdiam kena. Dikira jadi pemimpin tuh hanya memikirkan jalan bangunan aja kah? Kada, memikirkan keseluruhan. Bagaimana Menteri Agama? Masalah haji, bagaimana keadaan masalah ibadat daerah sampai guru ulun, guru hatim, ikam berangkat ke Peramasan sana, dakwah di sana kuat. Ininya datangan bantuan pakai helikopter. Aku ini wakil bupati, tanggung jawab kalian di hadapan Allah kalau kada memikirkan masalah keagamaan di sana, karena di sana banyak dapat bantuan dari ini. Berat. Dan Paramasan wilayah Kabupaten Banjar, minta maaf nang hadir, jarang pemimpin yang memikirkan seperti itu, jarang. Anak minta bantuan habis deh dananya. Ulun badahkan lawan pian pakai kendaraan pelangnya belong langsung. Pelang kendaraan tuh apa tuh? Bengkok. Mobilnya Bang ambles. Kadang mobil hardtop nama Injami kada ada juga, pakai mobil Agia ke sana, pakai mobil Kalia hancur, tak tinggal bannya aja lagi, bempernya kada ada. Kan berat kalau Bapak Ibu. Nah ini wajib, nah tulisannya ada atas mengerjakan sembahyang 5 waktu dan jamaah. Nah berjamaah, pejabat tuh Pak Ibu nyaman,
zaman Parodi Arifin Masjid Al-Karamah sembahyang sidin di situ, pegawai-pegawai sembahyang Jumat di situ. Parodi Arifin dekat lawan ulama, guru sekumpul mendikte. Ulun pernah melihat guru sekumpul di panderan pejabat ikam Parodi Arifin bupati perintahkan pegawai-pegawai wajib Jumat. Ujar guru sekumpul, pegawai-pegawai itu ikam sembahyang Jumat di sini. Pegawai-pegawaimu tuh ikam nyaman ya karena dikte di kantor. Inggih abah guru. Jangan mengaku ikam nih anak angkatku aja, sedangkan ikam nih membelakangi aku sidin. Apa? Tapi mun ulun nang kayak itu jangan dihirani lagi guru din tuh. Nah, anu wibawanya lain. Guru sekumpul orang berkarisma wujud, inggih pun pejabat. Apa ada Parodi Arifin sembahyang Jumat terus. Nah itu tuh Pak Ibu, itu hebatnya pejabat tuh duduknya pegawai-pegawai itu. Nah kepala bagian panggilnya semua karyawan kantor ikam tanggung jawab wajib sembahyang Jumat Masjid Al-Karamah Martapura. Aku disuruh guru tahulah. Nah, dektilah. Anu guru, anu Pak. Kenapa maka tidak hadir si anu? Haid. Adakah lalaki ento haid? Mun bibinian mungkin bisa balasan haid. Nah, maka Pak Ibu waktu itu hari Jumat tuh waktu zaman guru sekumpul dan Parodi Arifin itu banyak bebuhan pakaian pegawai kan di Masjid Al-Karamah. Segenggam kekuasaan bisa mengalahkan segudang ilmu pengetahuan. Kebetulan segudang ilmu pengetahuan menundukkan segenggam kekuasaan. Ini kitabnya nah, ada berdusta kitab nih Pak Ibu. Berapa sudah nih abadnya kitab ini. Dan demikian juga dan wajib pula atas mereka bahwa disiksa akan mereka itu orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Nah disiksa orang yang mengeluarkan sembahyang dari waktunya, maksudnya tahulah melalaikan waktu, akhirnya jadi qadaan dan tidak ada alasan yang bisa diterima oleh agama. Melambat-lambatkan sembahyang, disiksa juga karena tidak ada alasan yang bisa diterima. Dasar malas, dasar membiasakan kaina sembahyang nanti dulu, disiksa juga. Han Bapak Ibu, muka itu caranya guru baik ada sembahyang, parah lagi. Perbedaannya kayak ini Bapak Ibu lah. Tuh ada dalam kitab Targhib wa Tarhib di Darussalam belajar. Ada hadis Nabi, man tahawana bi sholati aqabahullah bi khamsa asyarata uqubatan. Siapa yang meremehkan sembahyang, siapa yang melalaikan sembahyang, siapa yang menanti-nantikan sembahyang, nanti dulu bi ghairi uzrin, kadada uzur apa-apa, kadada halangan apa-apa, tidak ada alasan yang bisa diterima, Allah siksa dengan 15 siksaan. 6 di dunia, 3 di ketika hendak meninggal dunia, 3 di ketika dalam kubur, 3 bangkit dari kubur. Kada 15 lah. 15 kan? 15. Salah satunya di dunia dahulu. Ulun salah satunya aja, kalau ke-6-nya ada waktu. Dicabut Allah keberkahan umurnya. Tuh di dunia umurnya tuh kada berberkah lagi Bapak Ibu, tak buang-buang waktu. Hidupnya tuh tak buang-buang waktu. Allah tidak memperdulikan lagi, Allah tidak membimbing lagi orang ini. Dia yang mengatur hidupnya lepas daripada aturan agama. Hidupnya tuh menurut dia, bukan menurut aturan agama lagi. Terserah kamu hidup caramu, terserah ujar Allah Ta'ala. Itu satu. Kemudian ketika hendak meninggal dunia, ayyamuta dalilan, meninggalnya dalam keadaan hina.
Itu waktu anak meninggal. Ketika dalam kubur, dijepit oleh kubur sampai akhirnya pundaknya yang kanan ke kiri, pundaknya yang kiri ke kanan. Kemudian ketika dia keluar pada kubur, tidak diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Nah, itu Pak Ibu, di antaranya itu berat. Itu baru melalaikan. Kalau hanya meninggalkan sembahyang, di antaranya Allah Subhanahu wa taala utus Sujaul Aqra, ular besar, perjalanannya sebulan, menyiksa dia selama-lamanya. Ada tahu nah perjalanan sebulan itu kayak apa? Kesini ke Martapura berapa jam? Berjalan. Lah itulah Bapak Ibu, orang melalaikan sembahyang dan orang meninggalkan sembahyang. Nah, kalau ini sulit Bapak Ibu di zaman kita nih lah, pemimpin-pemimpin kita nih kada tapi paham masalah yang ini, kita di rumah tangga kita bereskan karena kita pemimpin di rumah tangga. Biar aja pemimpin, biarkan tuh tanggung jawab dia di akhirat nanti. Pemimpin ini kan masuk nih, pemimpin nih. Coba pengen teruskan bacaannya lah. Sebab segan menanti, catatan ulun, bukan ingkar menanti itu kaina nanti dulu sembahyang, bukan ingkar, bukan kada sembahyang, disuruh taubat dan sembahyang jikalau tiada mengikuti dan sembahyang jikalau tiada mengikuti, dibunuhnya akan dia. Lihat Bapak Ibu, kerasnya hukum. Apabila orang itu tidak sembahyang, sudah diultimatum oleh pemimpin itu, bunuh orang ada sembahyang itu. Menurut agama boleh. Menurut agama, negara kita bukan negara agama, negara kita negara Pancasila. Apabila membunuh, tangkap orang. Negara Islam seperti itu. Lah kada sembahyang, bunuh. Ngeri kan? Berat Bapak Ibu. Makanya kalau mendirikan negara Islam tuh harus kesepakatan dulu. Kita sudah sepakat negara kita berdasarkan Pancasila. Hanya kita di rumah tangga Bapak Ibu, kita di rumah tangga. Atau diperangi perang. Minimal ini ditangkap ini. Atau lainnya hingga mereka mengerjakan dia sampai akhirnya mereka wajib mengerjakan sembahyang. Berarti mama abah kita Bapak Ibu dahulu nang pamukulan lawan anak belakang sembahyang, dasar bujur sidin. Bujur sidin Pak Ibu, dasar alim abah mama kita tuh, abah mama pintu alim lah ada sembahyang. Nah, wah ini ada sembahyang, alih urusannya dah. Nah, satu lagi sedikit lagi nah, waktunya asik nah, sedikit lagi lah, coba. Dan haram, apa arti haram? Berdosa. Ya kada? Dan haram lagi berdosa. Nah, dijelaskan lagi. Apabila diam olehmu orang yang memerintahkan pekerjaan umat, apabila di RT Pak RT-nya berdiaman, Pak RW-nya berdiaman, Pak lurahnya berdiaman, Pak camatnya berdiaman, Pak bupatinya berdiaman, Pak wali kotanya berdiaman, Pak gubernurnya berdiaman, presidennya berdiaman, karena Islam. Minimal memakmurkan masjid. Nih berdiam, memerintahkan
apabila diam olehmu orang yang memerintahkan pekerjaan umat. Nama memerintahkan pekerjaan umat siapa? Pemerintahan kada? Pimpinan-pimpinan daripada orang yang besar-besar. Nah, pejabat tuh seperti raja, ada kada? Raja. Jika mengetahui akan mereka tiada mengetahui yang tersebut, apabila tahu di situ orang banyak kada dalam sembahyangnya, di daerah itu tahu bahwa Islam situ kasihan kada ada ulamanya. Nah, iya Bapak Ibu, diutus guru-guru, ulama-ulama, pendakwah ke daerah itu. Lalu ada namanya napa tuh pemerintah kita ini napa ngarannya? Diberi apa tuh insentif kan apa itu? Nah itu, tapi diarahkan ikam di sinilah, ikam di sinilah, ikam di sinilah. Nah ini Pak Ibu, tapi yang di dalam pelosok-pelosok Banjarbaru nih, kalau pedalamannya di mana Banjarbaru nih? Kalau Martapura nang ulun tahu pedalamannya Paramasan. Kalau Amuntai pedalamannya daerah anu tuh Pak Ibu, Bahari Halung. Wah ini pemakaran sudah. Di mana Banjarbaru ini, di mana pedalamannya? Ayo Pang, ulun kada tahu nah. Ada lagi Cempaka lah. Batu Ampar tuh wilayah Banjarbaru. Pelihari. Oh, Pelihari itu masih wilayah Banjarbaru. Oh, Batu Ampar wilayah Pelihari aman Banjarbaru. Banjarbaru daerah mana nang pedalamannya? Ada lagi. Oh, ada lagi menyeluruh sudahlah. Nah, berarti wali kotanya tak aman. Kita tuh pada pedalaman pelosok tuh yang sulit. Ini masuk. Dan tiada dimudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan umat ini. Jangan dimudah-mudahkan. Ini urusan agama. Jangan dimudah-mudahkan. Jangan dienteng-entengkan. Nah, makanya maaf nang hadir-hadir. Pian kalau memilih pemimpin nang baik untuk agama dan baik untuk negara, itu aja cukup pesan. Karena Bapak Ibu lah, kalau pian memilih pemimpin yang baik untuk agama pian dan baik untuk negara, jangan pian berpikiran hanya baik untuk negara, rusak agama, bahaya pian. Karena apa? Karena kita memilih akan kita pertanggungjawabkan kaina. Nah itu tuh penting Pak Ibu. Nah tahu sudah pian. Nah mudahan kita selamatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi minggu depan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwani ya karim, wa'afwani ya rahim, wa'afwana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.